Oke. Saya tadi terakhir tiba-tiba diingatkan begini. Ada satu orang lagi pergi ke, saya lupa, satu negara Afrika. Dia lagi misi. Dia ini dokter juga. Dia mengendarai mobil di jalan di tengah-tengah padang gurun begitu. Lalu di depannya ada bus, penumpangnya banyak, puluhan. Tiba-tiba bus itu nggak tahu kenapa dia terguling-guling di depan mobilnya dia. Mau dia lihat itu di depan matanya, gitu ya. Guling-guling beberapa kali sampai akhirnya berhenti, dan dia langsung berhenti. Dia sudah lihat orang ya kecelakaan, gitu ya, pingsan, luka, darah, semuanya. Sebagai dokter, kalau kita lihat sesuatu, apa respon pertama kita? Kita akan mengidentifikasi atau memberi nama kepada keadaan itu. Wah, kecelakaan. Wah, mati. Wah, ini luka-luka. Dia lihat orang-orang sudah terbaring dari dia. Lalu dia berkatakan begini, aku berkata kehidupan kepada kamu semua. Aku berkata ada kehidupan pada kamu semua. Ya. Aku perkatakan kehidupan, dan kamu semua akan mendengar suaraku di rohmu. Dan kalau kamu mendengar suaraku di rohmu, kamu akan menggerakkan bibirmu sebagai tanda kehidupan. Dia mulai lihat orang-orang menggerakkan bibirnya, mengeluarkan suara, lalu mulai beberapa bangun. Pertama, salah satu yang dia lihat adalah satu orang itu, kepalanya, dia bilang, menghadap ke punggung. Dia udah nggak bisa bayangin. Kepalanya menghadap ke punggung, jadi dia patahkan pasti lehernya. Kepalanya menghadap ke belakang kan nggak bisa kita maksimal begitu. Masih kita doain satu supaya bisa kan itu. Kepalanya menghadap. Terus dia bilang apa? Bola matanya yang satu sudah ada di pipi. Keluar. Dan dia terus berkata, aku perkatakan kehidupan. Aku perkatakan kehidupan. Kamu semua yang mendengar di rohmu, kamu akan menggerakkan bibirmu sebagai tanda kehidupan. Orang-orang mulai bangun. Terus dia lihat apa? Yang tadi itu, kepalanya menghadap ke punggung, dia bilang gitu, ke belakang, mulai berbalik ke depan, dan bola mata yang di pipi masuk lagi ke mata. Kamu kalau baca begitu, apa ya reaksi? Membangkitkan iman. Kalau yang nengok ke belakang, ya kan? Kalau yang bola matanya keluar sini bisa balik lagi. Perkatakan kehidupan, perkatakan kehidupan. Apa yang kita perkatakan waktu lihat keadaan? Dari mana dia bisa sampai muncul memperkatakan kehidupan ketika yang ada di depannya adalah kecelakaan, kematian, kesakitan, ya kan? Tapi dia memilih memperkatakan kehidupan dan bukan memilih untuk memperkatakan kenyataan apa yang ada di depan mata. Dan itu tidak terjadi secara tiba-tiba, otomatis. Itu adalah reaksi spontan apa yang keluar dari hidup kita karena kita melatihnya, mendidiknya, mengajarinya untuk tidak melihat dengan mata, tidak memakai persepsi kita, apa indera kemarin, mata, telinga, penciuman, perasa, peraba, ya kan, semua gitu. Roma 12 ayat yang kedua, baca sekali lagi. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Jadi serupa itu apa? Dengan dunia. Ya dunia, begitu cara berpikirnya. Ya kita nggak bisa protes dong, nggak bisa komplain. Memang mereka adalah apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dipikirkan. Sebatas itu aja. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang disediakan Tuhan. Dan Tuhan menyatakannya oleh roh. Mata kita belum melihat, telinga kita belum dengar, pikiran kita belum ngerti, tapi roh kita sudah ngerti. Sedangkan orang-orang itu tidak akan bisa ngerti karena tidak punya rohnya, belum dihidupkan dan tidak ada roh Allah di dalam dirinya.
Nah, sekarang setelah kita diperbaharui manusia roh kita, gitu ya, apakah otomatis ini yang membuat banyak orang Kristen frustrasi? Katanya saya sudah lahir baru, katanya saya ciptaan baru, katanya saya ini sekarang anak Allah, katanya sekarang roh Allah diam di dalam saya, kok hidup saya masih sama aja. Karena untuk yang di roh jadi daging, dia tidak ada jalan pintasnya. Dia harus melewati yang namanya jiwa. Apa itu jiwa? Pikiran, perasaan, kehendak. Semua kita punya jiwa. Semua kita sebelum kita percaya Tuhan, sebelum kita lahir baru, kita dididik dengan nilai-nilai yang lama, cara berpikir yang lama. Boleh enggak, sayang? Kamu jelaskan sedikit nilai-nilai cara berpikir, pengalaman kemarin membagikan cara berpikir. Semua orang punya cara berpikir, nilai-nilai kan gitu. Bagaimana nilai terbentuk? Boleh nggak ngomong sebentar beberapa menit? Terus apa yang dialami itu? Bagaimana pun? Ya coba ngomong sebentar. Tadi aku lupa ngomong. Jelasin tentang kenapa, seperti apa yang terjadi yang kamu alami teman juga. Oh iya. Ya, penjelasan nilai-nilai itu. Oke. Jadi setiap kita itu kan pasti terbentuk dari masa lalu ya, salah satunya. Masa lalu yang membentuk kita, dan masa lalu itu terbentuk dari orang tua kita pasti. Orang tua, cara didik orang tua, terus lingkungan sekitar gitu ya. Itu yang membentuk nilai-nilai hidup kita sampai kita seperti sekarang ini. Nah, kemarin saya lakukan dengan anak-anak semester 1 pengenalan diri. Salah satunya kita mengenal dulu sejauh ini tuh kalau kita jadi seperti sekarang ini itu pasti karena ada orang-orang dekat dengan kita, atau kita sebut mereka orang tua atau kakek nenek atau om tante. Kalau memang kita nggak dibesarin dengan mama papa ya, atau siapapun itu di masa lalu kita, itu yang mungkin secara nggak sadar dari sejak kecil mungkin kita pernah dikatain gini, jangan, kamu nggak usah ngasih orang, wong kita aja masih kurang kok, belum cukup buat diri kita. Nanti kalau kamu ngasih orang, terus kamu sendiri makan apa gitu ya. Itu contoh salah satunya. Terus kemarin tuh ada lagi juga yang menarik tuh. Saya minta anak-anak saya tuliskan nilai-nilai negatif ya. Yang negatif yang mereka dapat dari orang tua, om tante selama mereka masih sejak mereka kecil, yang mereka ingat selama ini yang bentuk mereka. Ternyata ada loh yang memang mereka dari kecil kalau mereka sakit ya dibawa pergi ke dukun. Sampai seperti itu. Gitu ya. Kalau sakit Mbak. Terus ada loh yang mamanya ngajarin anaknya cowok, nanti kalau kamu dapat istri, istrimu dominan, istrimu suka ngatur-ngatur kamu, buat kamu jauh dari mama, ceraiin aja istrimu. Itu padahal keluarga Kristen nih. Ini ya. Jadi secara tidak sadar pikiran-pikiran itu, nilai-nilai hidup itu, baik yang mereka ajarin ke kita maupun yang kita lihat dengan mata kita, itu yang nempel dan itu tidak sadar kita adopsi menjadi nilai diri kita. Yang tanpa kita sadar itu kita lakukan berulang-ulang kali dan kita sudah nyaman dengan kondisi yang seperti itu. Itulah yang membentuk jiwa kita. Gitu kira-kira. Aaron. Oke, terus gimana kamu ajarin itu? Oke, yang pertama dasar landasan yang tidak harus boleh berubah adalah satu. Kita adalah anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita orang berdosa yang sudah ditebus oleh Tuhan dan kita diadopsi dari yang orang berdosa menjadi anak Allah. Itu dulu dasarnya. Bukan karena perbuatan baik kita, itu kita ditebus waktu kita masih punya nilai-nilai yang salah, nilai-nilai yang keliru, cara hidup yang penuh dengan dosa. Itu dulu. Dari situ Tuhan mengampuni kita ketika kita datang, kita percaya, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu juga kita diubahkan dari seorang pendosa menjadi anak, gitu ya. Itu dulu dasarnya. Anak Allah, anak yang dikasih oleh Allah. Itu standar kita dulu. Dari situ baru kemudian diperlukan yang namanya apa? Ada hal-hal yang secara fisik yang memang tidak bisa diubah dan memang harus kita terima. Apa contohnya? Orang tua kita nggak bisa pilih kita lahir dari keluarga mana, betul ya? Harus kita terima karena Tuhan pasti punya maksud. Ada hal-hal yang tidak bisa diubah, apalagi DNA,
golongan darah kita. Hal-hal yang memang tidak bisa diubah. Masa lalu yang sudah terjadi, yang bisa kita lakukan adalah membiarkan Roh Kudus mengajar kita untuk mendamaikan diri kita dengan masa lalu kita yang sudah terjadi. Membiarkan Roh Kudus bekerja di masa lalu kita. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan dengan masa sekarang ini? Ya saatnya kita membentuk nilai-nilai yang baru. Nilai-nilai yang baru seperti apa? Jelas nilai-nilai yang baru itu ada di dalam firman Tuhan. Nah, saya kemarin sudah mulai minta anak-anak untuk membuat 4 nilai dari firman Tuhan yang mereka tahu, dan memang ada bukunya sih, sekian banyak contoh nilai-nilai. Kamu boleh ambil dari situ, atau kamu boleh ambil itu yang menurut kamu dari firman dan itu jadi rema buat hidupmu, dan itu saya jadikan nilai yang baru buat hidupmu. Jadi kemarin ada satu anak yang cita kekudusan, dia ambil jadi nilai hidupnya. Ada ayatnya juga, saya minta ayat. Lalu saya minta kamu lambangkan itu dengan gambar apa. Lalu dia cerita, kenapa kamu pakai kekudusan? Iya mami, karena aku tuh hidupnya penuh dengan percabulan. Aku suka nonton film pornografi dan sebagainya gitu. Tapi aku tahu itu nggak baik, itu merusak diriku. Jadi aku mau pakai nilai kekudusan. Sulit nggak? Sulit. Tapi aku belajar. Saya ingatkan mereka bahwa ada Roh Kudus. Jadi ada juga yang ngomong, apa nilai hidupmu? Ingin tahu, keingintahuan. Ayatnya dari mana? Mereka cari ayatnya. Kenapa keingintahuan apa? Keingintahuan akan Tuhan. Karena dulu aku sama sekali nggak ngerti Tuhan. Aku baru tahu Roh Kudus, Tuhan dan sebagainya di sini. Aku baru kenal beriman dan sebagainya di sini. Lalu dia pakai gambar dari benih yang ditanam, tumbuh akar kecambahnya, terus sampai jadi pohon yang berbuah. Menarik sekali. Ada banyak hal yang dipakai oleh anak-anak saya semester 1 untuk menjadikan nilai diri mereka yang baru yang mereka ambil dari firman. Dan nilai diri yang baru ini tidak akan pernah bisa berhasil dan mengubah hidup kita kalau nggak kita praktekkan. Nilai diri yang baru ini seperti sarung tangan. Saya nggak bawa sarung tangan. Sarung tangan semahal apapun harganya, puluhan juta bahkan ratusan juta harganya. Tapi kalau dia nggak dipakai, dia nggak berfungsi. Seorang petani yang memang standar petani yang bukan petani desa kampung ya. Petani-petani di luar itu kalau mereka beneran berkebun, mereka akan pakai sarung tangan khusus untuk bertani. Kenapa? Ya supaya kalau mereka pegang duri itu tebal sekali. Ada tanaman-tanaman yang berduri, kotor dan sebagainya, itu nggak langsung melukai dirinya. Itu gunanya sarung tangan. Sarung tangan sebagus apapun kalau nggak dipakai nggak berfungsi. Yang paling simpel deh, kalau pas panas terik, ada di antara kita mungkin pakai sarung tangan. Kenapa? Biar tangannya nggak belang waktu nyetir motor. Sebagus dan semahal apapun sarung tangan bikermu, tapi kalau kau nggak pakai, itu nggak akan melindungi kulit tanganmu, betul ya? Seperti itu juga dengan nilai hidup. Itu yang saya ajarin ke anak-anak saya. Sebagus apapun nilai hidupmu, sebanyak apapun, kalau nggak kau praktekkan percuma. Nggak akan ada yang mengubah dan nggak ada yang bisa melindungi dirimu. Itu. Saya jadi ingat satu penelitian tentang orang-orang Kristen, pengusaha di satu gereja, maksudnya satu denominasi gereja, itu ya. Kristen, aktivis, semuanya macam-macam. Yang menarik atau mungkin juga menyedihkan, waktu diwawancara ditanya nilai-nilai apa yang mempengaruhi kamu dalam berbisnis. Apakah ada pengaruh etika Kristen, nilai Kristen di situ semuanya? Ternyata sebagian besar enggak. Dia pakai nilai-nilai dari keluarganya, apa yang diajarkan di keluarganya. Bisnis ini harus begini, bisnis harus begitu, apa misalnya. Ya, yang penting kan kamu mempertahankan hubungan dengan orang lain, meskipun kadang itu tidak dengan kejujuran. Gitu. Yang penting hubungan baik itu jangan sampai rusak, karena itu mempengaruhi kita jangka panjang. Gitu. Nah itu, apakah itu nilai Kristen?
Nilai apa yang diajarkan kepada kita sejak kecil tentang kesehatan, tentang keuangan, tentang pernikahan, tentang kehidupan, tentang kemurahan hati? Apa yang sering diomongkan kepada kita sejak kecil dan juga yang kita lihat dari orang-orang dan kita anggap bahwa oh ya memang wajarnya itu begitu. Sadar nggak? Harus sadar itu dulu. Ngerti. Karena kita bertindak berdasarkan itu. Orang akan ngomong apa? Ya kamu harus kaya, harus punya uang. Karena orang cuma menghargai orang yang punya uang. Orang cuma menghargai orang yang kaya. Dan orang akan nanti melakukan apa saja untuk mendapatkan uang. Karena dia berpikir bahwa harga dirinya ada di berapa jumlah uang yang dia miliki. Apalagi misalnya. Jangan gampang percaya kepada orang. Itu ya, betul. Itu. Memang kita harus cerdik, tapi ketulusannya nggak ada. Kemurahan hatinya nggak ada. Gitu. Kalau toh kita melakukan dalam ketaatan dan ternyata kemudian itu dimanfaatkan oleh orang lain, ya saya suka dengan jawaban itu. Ya bersyukurlah kita masih bermanfaat, ya kan. Kalau orang lain tidak bisa memanfaatkan kita, berarti kita udah nggak bermanfaat gitu ya. Kamu ya nggak sadar kalau kamu dimanfaatkan orang lain ya. Artinya kita bermanfaat dong. Orang bisa memanfaatkan. Sekalipun kita tidak berkata bahwa terus ya sembarang aja, enggak lah. Minta karunia membedakan roh, minta hikmat, tapi di dasar hati yang utama adalah ketulusan untuk berbuat baik, untuk mengasihi, untuk murah hati kepada orang lain. Kalau dia menyalahgunakan itu, gitu ya, itu saya renungkan tentang bagaimana Tuhan memberi karunia, bagaimana Tuhan memberi pengurapan. Apa dari pihak Tuhan salah? Enggak dong, ya kan? Tapi bahwa orang itu berubah setia seperti Saul, bahwa orang itu tidak menjaga dirinya seperti Simson misalnya, apakah Tuhan salah mengurapi dia menjadi raja? Tuhan sudah memberi kepercayaan gitu loh, misalnya gitu. Sudut pandangnya begitu. Sudut pandangnya apakah loh dia di ini ya kita sendiri tanya, kalau memang Tuhan suruh kita melakukan itu, kita lebih memilih taat sekalipun orang itu mungkin tidak mengerti apa itu kasih karunia dan kemurahan hati itu ya. Jadi ada cara berpikir yang lama, ada cara berpikir seperti dunia, ada pola pikir seperti dunia yang hidup berdasarkan tubuh dengan jiwa gitu. Dan kita pun sekalipun sudah lahir baru masih hidup seperti itu. Masih hidup dengan tubuh dan jiwa. Sumber kita paling jauh jiwa. Dan itu firman Tuhan bilang apa? Orang Kristen jiwani. Dia pakai apa? Dia pakai tekadnya, dia pakai pikirannya, dia pakai perasaannya, dia pakai kekuatan emosinya gitu. Sumbernya belum di roh. Sumbernya masih di jiwa. Oke, dia tidak, orang kan bisa berpikir, bisa ngomong begini. Ubah cara pandangmu, ubah cara berpikirmu, ubah caramu melihat. Ini bukan gelas yang separuh kosong. Ini gelas yang sudah separuh isi ya. Itu masih pakai kekuatan jiwa. Kalau itu belum sampai tembus, itu baru pengetahuan gitu ya. Tapi belum betul-betul sampai di roh, itu jadi pewahyuan. Oh betul ya, ini. Apakah kita ini gelas yang sudah yang separuh berisi? Tidak. Kita ini penuh sebenarnya. Saya tadi balik lagi karena lupa, sudah nyiapkan alat peraga ya. Lupa. Jadi sudah sampai di Jalan Lingkar, naik lagi. Ini roh, harusnya ada warna lain, saya nggak ketemu. Ini tubuh. Ini roh, ini tubuh, tapi yang di tengah ini jiwa. Ada berkat Tuhan di roh, ya nggak bisa ATM nyangkut di roh aja. Singapura dolar juga nyangkut di roh, uji mobil juga nyangkut di roh. Ada nggak tapi? Ada. Di mana? Di roh. Janji Tuhan semuanya yang ajaib dalam hidupmu ada di roh.
Tapi jiwa kita jadi penghambat dengan roh. Karena dia tidak sepakat dengan ini. Dia bilang nggak ada. Yang ada itu yang kelihatan. Mana buktinya ada? Buktinya hidupku seperti ini. Waktu sakit, apa yang dikatakan? Ini sakit nih loh, sakit. Buktinya sakit. Tapi di roh bilang, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Ya kan? Darahnya sudah menebus kamu. Itu. Diolesi minyak, sembuh. Ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi sakit. Ini semua sakit. Tapi nggak ada. Ketika dilihat di rekening, ya belum ada. Dilihat lagi, belum ada. Gitu. Tapi di roh ada nggak sebenarnya? Ada. Dia kaya jadi miskin supaya kamu yang miskin jadi kaya. Gitu. Biar yang lemah berkata aku kuat. Itu. Yang miskin berkata aku kaya. Itu di roh. Tapi jiwamu ngomong yang sama nggak? Ketika di tubuh nggak ada apa-apa. Sedangkan di roh ini penuh. Kenapa kok dia nggak bisa? Ada juga di sini. Karena penghambatnya adalah jiwa. Jiwanya nggak sepakat. Jiwanya jadi penghambat. Gitu loh. Karena kalau kita pakai ilustrasi yang lain, yang 3 lingkaran kayak apa? Target anak panah itu, rohnya kan di tengah ya. Jiwanya mengelilingi. Tubuhnya paling luar. Nah, saya mau berkata, kita, kamu dan saya, itu roh yang tinggal di dalam tubuh dan punya jiwa. Jadi jangan salah, aku ini loh, bukan. Kita ini roh yang di dalam itu. Tapi yang di dalam untuk bisa nyambung dengan keluar tidak ada jalan lain. Dia 3 lingkaran gitu kan. Dia harus lewat jiwa gitu. Dia nggak bisa, sekalipun ada dia nggak bisa, dia terhambat karena penghambatnya adalah jiwa. Jiwa akan berkata bahwa jiwa akan merespon tubuh karena itu yang dilakukan bertahun-tahun. Gitu. Begitu dia lihat kesulitan, dia akan bilang, wah celaka nih, wah berat ini, wah nanti pasti ini sulit nih. Ya nggak? Begitu lihat kecelakaan, dia akan bilang apa? Wah mati nih, wah celaka nih, wah ini. Bagaimana mungkin dia bisa berkata, aku berkata kehidupan? Gitu. Karena jiwanya sudah mulai sepakat dengan rohnya. Karena di roh dia bilang ada kehidupan, tulang-tulang kering aja dibangkitkan. Nah kalau kita ngerti itu, tapi waktu ketemu kecelakaan kita masih ngomong mati ini, berarti itu baru pengetahuan, belum revelation knowledge, belum jadi pewahyuan di hidup kita bahwa ada kehidupan dari roh, gitu loh. Jadi waktu kita lihat kenyataan di mana? Di tubuh, di rekening, di dompet, ya kan? Di keluarga, apa yang dikatakan? Bertahun-tahun kamu lihat keluarga bertengkar, ada kesulitan, ada pergumulan, kamu tidak lihat terobosan, kamu mau terus memperkatakan enggak? Tapi engkau yang berjanji Tuhan, berkata di firman-Mu, 1 orang percaya seluruh isi rumahnya akan percaya kepada Tuhan. Kalau engkau yang berkata orang-orang benar akan menjadi berkat, kita tidak lagi mengharapkan, tapi kita merindukan kita dipakai Tuhan jadi saluran berkat. Kita tidak nuntut orang lain, keluarga, siapapun, kakak, orang tua atau apapun mencukupi kehidupan kita, tapi kita memperkatakan bahwa aku yang akan jadi saluran berkat buat mereka. Yang mana? Gitu loh. Tapi kan itu bertahun-tahun. Gitu. Saya baca satu hamba Tuhan kemarin, dia pulang dari Vietnam untuk wajib militer dan dia kembali ke Amerika. Waktu di Vietnam itu dia baca Alkitab berjam-jam. Karena lembab di sana beberapa sobek, beberapa lembarannya hilang, terus dia mulai mengembalakan di Amerika. Waktu di Vietnam dia bisa baca Alkitab 16 jam, belasan jam setiap hari. Tapi apa yang terjadi waktu pulang di Amerika? Iblis itu ngomong begini, mana kamu beli Alkitab baru aja tidak bisa. Bagaimana kamu jadi gembala? Firman Tuhan yang kamu punya nggak lengkap. Banyak halaman-halaman yang hilang. Bagaimana mungkin janji Tuhan digenapi? Bagaimana mungkin kamu memperkatakan ada kelimpahan, ada berkat Tuhan, ada pemeliharaan. Sedang kamu punya uang beli Alkitab aja tidak bisa. Dia bilang, kadangkala dia bilang, kami 1-2 minggu tidak makan karena memang tidak ada itu. Apakah itu berlangsung 1-2 hari? Bukan, terus iblis mencoba untuk membisiki dan mengatakan kenyataan yang ada, kamu makan aja tidak bisa, beli Alkitab tidak bisa. Bagaimana mungkin kamu percaya bahwa Tuhan itu baik, melihara hidup? Butuh berapa lama dia? 6 bulan.
6 bulan sampai dia dapat berkat, dia beli Alkitab baru, dia langsung tulis namanya di depan, langsung dia perkatakan, dengar iblis, ya, hari ini aku tetap mempercayai Tuhan sanggup menyediakan, memberikan, dan firman-Nya lengkap buat hidupku, sekalipun itu butuh waktu segitu. Gitu. Nah, apa yang terjadi dengan kita waktu keadaan itu belum sama dengan kebenaran. Waktu kenyataan itu belum sama dengan kebenaran. Apakah kita terus memperkatakan kebenaran atau memilih untuk mengikuti kenyataan? Kan dua pilihannya, gitu loh. Waktu kita mulai untuk mempercayai kebenaran, sekat-sekatnya berubah, gitu ya. Mulai ada lubang lah, gitu ya. Mulai ada jalur untuk yang di roh masuk ke daging sesuai ukurannya. Oh, ini tadi saya potong dari sini, ya kalau dia ke sini dia bisa nerobos lah, ya kan? Bisa masuk dia. Yang di roh mulai bisa masuk ke daging, mulai jadi kenyataan. Tapi sebesar apa? Sebagaimana pola berpikirmu mulai berubah sesuai dengan, mulai ditransformasi, mulai metamorfosis sesuai dengan firman, gitu. Nah, metamorfosa ini kan kata yang sama yang dipakai untuk perubahan dari ulat ke pompong jadi kupu-kupu, gitu. Dan itu butuh waktu, gitu. Itu tidak bisa dipotong dan dipercepat. Tapi ini yang segini, itu yang saya bilang there is more itu. Yang segini ini bisa terobos nih di jiwa. Karena jiwamu mulai nih. Oh, kalau ratusan ribu ya saya percayalah bisa lah gitu. Jutaan. Kalau puluhan juta. Kalau puluhan juta masih nyangkut. Oh, nggak bisa. Masuk, nggak bisa. Oh, keluar lagi, ya yang sebatas yang bisa tadi itu. Ya, lubangnya terlalu kecil juga sulit, ya kan? Tapi bisa nggak? Bisa, nih, bisa. Tapi yang ini meskipun sudah ada dan ada bentuk lain, nggak bisa, deh. Nggak bisa. Nggak bisa. Coba buka dulu, nih, misalnya nih ya. Mana coba? 2 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai 12. Tentang Naaman. Elisa menyuruh orang mengatakan kepada Naaman, pergi, mandi 7 kali sungai Yordan, tubuhmu akan pulih kembali dan engkau menjadi tahir. Tetapi Naaman marah, lalu pergi sambil berkata, sungguh, kukira ia pasti keluar menemuiku, berdiri menyebut nama Tuhan Allahnya, menggerak-gerakkan tangannya di atas bagian yang sakit, ya kan? Dan menyembuhkan penyakit kulit itu. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik lebih baik daripada segala sungai di Israel? Apa ini? Ya dia pakai cara berpikirnya sendiri. Oh harus kota, kalau nggak kota nggak bisa. Begitu yang Tuhan mau beri adalah lingkaran, dia nggak bisa nerobos. Ya dong, kan ini pakai cara berpikir sendiri. Dia membatasi. Terjadi nggak? Terjadi waktu Tuhan Yesus di kampung halamannya, karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mukjizat yang dilakukan di situ. Berarti, loh, kalau kita bilang jangan membatasi Tuhan, benar nggak? Benar. Yang membatasi apa? Jiwa kita. Kita batasi sehingga dia nggak bisa nerobos. Oh ya Tuhan bisa sih untuk hal rohani gitu. Untuk keuangan bisa nggak? Untuk pekerjaan bisa nggak? Untuk karir bisa nggak? Oh ya kamu jangan terlalu ekstrim. Kamu kan tetap harus berusaha. Nah seringkali waktu keadaan belum berubah itu ya. Fokus kita itu apalagi kalau ada kelemahan-kelemahan dan semuanya. Ini kalau saya bilang cara berpikir dunia gitu. Tidak
tidak selalu tentang dosa gitu ya. Tapi semua yang bersandar kepada apa yang kelihatan, itu cara berpikir dunia. Ya enggak? Dunia, Tuhan Yesus bilang, dunia tidak akan bisa menerima Roh Kudus karena mereka memang tidak kenal Dia. Itu kan di Yohanes kan. Gitu. Jadi mereka ngerti nggak cara berpikir dengan Roh, hidup dengan Roh, gitu. Nggak ngerti karena berdasarkan kepada apa yang kelihatan. Meskipun sebenarnya kalau kita hidup di Indonesia, di Afrika, di gitu-gitu, mestinya ngerti loh. Buktinya orang kedukun, apa hubungannya berendam di sungai, bertapa di gunung, ngasih sesajen di depan pohon besar dengan kekayaan. Mereka ngerti hubungan yang tidak kelihatan dengan yang kelihatan. Ini mestinya menolong, karena kalau barat modern udah nggak ngerti, ya kan? Tapi kalau kita mestinya ngerti. Pohon tuh kalau disembah-sembah terus tuh nanti mesti ada ini, mesti dikasih sesajen bukan semaunya sendiri. Tanyain kesenangannya apa, ya kan? Gitu. Kan itu apa hubungannya itu? Dia tidak membuat pelatihan, manajemen, marketing semuanya supaya excellent, enggak. Dia malah motong ayam, kepala kerbau. Hubungannya apa dengan? Tapi kan dia tahu bahwa ada hubungan antara yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan, gitu loh. Nah, persoalannya ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak tahu bahwa roh yang ini jauh lebih besar daripada roh yang lama. Sebabnya penelitian bagus sebenarnya bilang, loh, kalau pemikiran modern itu mencoba untuk menjawab persoalan dengan pikiran. Misalnya apa? Persoalan sakit penyakit, ya solusinya adalah rumah sakit, layanan kesehatan, fasilitas. Persoalan-persoalan kemiskinan, jawabannya adalah sekolah, pendidikan, supaya lebih terdidik. Apakah itu salah? Tidak, gitu. Tapi apakah hanya di situ? Gitu loh. Kalau hanya di situ, kita akan berhadapan dengan dunia yang sekarang jauh dibandingkan itu. Jadi di mana? Di roh ini loh, yang menyeberang sampai ke daging. Kendalanya di mana? Di jiwa. Nah, sekarang bagaimana kita menerobos jiwa? Bagaimana kita membuat jiwa, seperti saya katakan minggu lalu, sepakat dengan roh? Kan ini 3 bagian, roh, jiwa, tubuh. Jadi sementara ini orang Kristen sebagian besar 2 lawan 1. Tubuh dengan jiwa lawan roh. Pasti ini lebih kuat gitu. Karena dia kuat sekali hidup dengan ini. Jiwa harus mulai sepakat dengan roh. Jiwa harus diperbarui supaya dia ketika roh percaya sesuatu dia mengaminkan. Dia bukan jadi orang yang mempertanyakan apa yang dikatakan roh gitu. Caranya bagaimana? Galatia 5 ayat 16 itu berkata, hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, seringkali kita sibuk berfokus pada bagaimana tidak menuruti daging. Yang saya bilang minggu lalu, kalau fokusmu ke sana, fokus kita ini ke salib, gitu ya. Dia akan berusaha menarik supaya kamu menghadap ke sana. Ayo, hadapi daging. Ini belum selesai, ini belum beres, ini kenyataan terus. Padahal kalau menghadap ke sana kita akan mengatakan apa? Ada enggak kenyataan-kenyataan di sini? Ya, ada janji Tuhan di hidupku. Dia berkata oleh beliau-beliaunya aku akan sembuh. Dia berkata bahwa ada jaminan, ada pemeliharaan. Mengapa kamu khawatir? Itu, ya kan? Itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, gitu ya. Lihat burung di udara, ngomongin ke jiwa kita. Lihat bunga bakung di padang, itu burung di udara tidak apa? Matius 6 ayat 32 ayat 26. Tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan dalam lumbung. Bunga bakung tumbuh, tidak bekerja keras, tidak memintal. Nah, maksudnya kita akan lakukan bagian kita, itu ya. Menabur, menuai, mengumpulkan dalam lumbung. Kita tumbuh, kita bekerja, kita memintal.
Nah sedangkan mereka yang tidak saja dipelihara. Dan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu, tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua akan ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir akan hari esok punya kekuatan sendiri. Nah waktu kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, waktu kita kejar dia dan kehendaknya, Tuhan Yesus bilang apa sih waktu sama murid-muridnya habis ngomong sama perempuan di sumur Samaria itu? Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal, gitu ya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Pastikan aja cek, tanya Roh Kudus, minta dicek apakah kita sedang melakukan kehendak Bapa dan melakukan pekerjaannya, mengejar dia atau enggak. Gitu. Kalau kita sedang di situ, yang lain itu urusannya Tuhan akan mengejar di belakang kita. Tapi seringkali kita balik arah dan mengejar yang di sana, gitu loh. Itu persoalannya. Kenapa? Memang ada. Soalnya tadi kan nggak langsung ya, yang dialami satu hamba Tuhan tadi itu butuh 6 bulan. Yang lain lagi mungkin butuh beberapa tahun. Yang lain butuh beberapa minggu. Yang lain butuh beberapa hari. Tergantung kan, selalu benih apa yang ditanam. Tomat ya 3 bulan. Tauge kalau kacang hijau kalau direndam besok udah jadi tauge gitu ya. Itu memang tergantung. Durian ya nggak bisa dong 3 bulan ya kan. Jagung ya bisa, padi sedikit lebih lama. Durian pasti bertahun-tahun itu semua. Nah tetapi apa yang kita lakukan di masa-masa itu gitu loh. Di masa ketika kenyataan belum sama dengan kebenaran. Apakah kebenaran diturunkan atau terus diperkatakan, terus perjuangannya di situ sebenarnya. Saya dapat statement ini dan saya diberkati sekali. Penderitaan buat orang percaya sebenarnya bukan kesulitan, bukan tantangan, bukan kemiskinan, bukan kesulitan, bukan sakit penyakit, bukan itu penderitaan orang percaya. Penderitaan orang percaya itu adalah kenyataan-kenyataan yang belum berubah sesuai kebenaran. Kita struggling di sini karena kita tahu janji Tuhan tapi kok itu belum jadi, gitu loh. Itu penderitaannya. Itu sebabnya bilang apa? Semua makhluk menantikan saatnya anak-anak Allah dinyatakan, gitu ya. Karena kita rindu mengenakan yang kekal itu tanpa menanggalkan yang ini. Itu maksudnya. Strugglingnya apa? Strugglingnya sudah ada janji Tuhan, digenapi kamu akan memerintah, kamu ditebus, kamu dibayar dengan lunas, kamu pewaris, kamu anak-anak Allah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, dibayar dengan harga yang mahal, tapi kenyataannya kok masih sakit, masih kekurangan, masih kesulitan, masih ada persoalan-persoalan, dan semuanya gitu loh. Itu penderitaannya. Waktu kamu ngerti di roh, tapi itu belum bisa nyebrang ke daging. Jadi bukan karena menghadapi kenyataan, bukan. Gitu. Harusnya tidak hidup seperti itu. Nah saya tiba-tiba ingat ini. Ngobrol kemarin dengan Mama di jalan. Saya ketemu dengan anak-anak keluarga hamba-hamba Tuhan, ya. Yang bahkan yang orang tuanya ngomong sendiri, ya saya ngerti kok kalau anak-anak saya tidak mau juga melayani jadi hamba Tuhan. Karena mereka pasti tahu bagaimana kesulitannya hidup sebagai hamba Tuhan. Situ saya renungkan loh, sudah mungkin 15 tahun. Ya. Saya lihat sampai saya minta sama Tuhan. Tuhan, kalau aku ketemu hamba Tuhan yang Tuhan percaya pelayanan-pelayanan besar luar biasa sekalipun itu ada di kota kecil, di desa, ngomongnya tentang Tuhan itu mantap, meyakinkan. Tuhan itu setia, itu baik, Tuhan itu pokoknya ajaib-ajaib. Tuhan, aku minta yang sungguh-sungguh kenal, mengalami Tuhan, meskipun secara manusia dia tidak dipercaya banyak hal yang besar. Ada enggak sih Tuhan? Ada, dan dia tunjukkan. Itu ya. Orang itu cara hidupnya tidak dipengaruhi kenyataan. Gimana? Ya, beliau ngomong, bertahun-tahun yayasan memberi persembahan kasih kepada saya 500.000 sebulan. Itu selama belasan tahun, puluhan tahun. Tetapi setahun minimal 2 kali beliau pergi misi ke Sulawesi, ke Sumatera, ke Kalimantan, dan setiap kali pergi misi minimal 40 juta. Itu
membayari tim, transport, pesawat, kemudian ini apa saya? Tiket, makan, transportasi, hotel semuanya, nanti sisanya akan ditabur untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Sudah pergi ke 8 negara, rutin pergi setiap tahun itu ke pulau-pulau bermisi, pergi ke pedalaman-pedalaman memberkati hamba-hamba Tuhan desa. Bagaimana mungkin? Tinggalnya di desa loh. Tinggalnya juga di lereng Gunung Merbabu. Ya kan? Tapi hidupnya, saya ketemu yang lain, yang mengembalakan gereja yang ini, ngomongnya gini, ya Pak, kalau Bapak khotbah di sini ya, tapi kami tidak bisa memberi apa-apa ya Pak ya. Ya Bapak tahu di desa adanya seperti ini semua makan ya seadanya lah Pak ya, makan ya kami ya begini. Bagaimanapun kita melayani di desa. Ini hidup dengan kenyataan. Gitu. Nah saya ingat kesaksian satu hamba Tuhan yang lain. Oh ini hamba Tuhan yang ini tadi, Oma, umurnya 81 tahun sekarang. Nanti Februari masih akan pergi lagi ke Sulawesi, ke Poso. Bulan lalu waktu saya telepon sedang ada di Malaysia, di Penang. Gitu ya. Ngomongnya begini, Roni, ya, hamba Tuhan tidak hidup dari khotbah. Amin, Oma. Ya. Dia hidup dari iman. Tidak ada ayatnya kok dia hidup dari khotbah. Jadi diundang khotbah atau enggak masalah, gitu ya. Dia tidak hidup dari khotbah. Terus gitu. Terus masalah kebutuhan yang lain-lain, keuangan, jangan dipikir karena tidak ada ayatnya. Kalau ada ayatnya kita pikir. Ayatnya adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Coba kalau ayatnya pikirkan kebutuhan keuanganmu, ya kita mikir. Karena tidak ada ayatnya, kita tidak mikir. Ngomongnya begitu. Dan saya ngomong, dan sukacita, gembira. Terus kesaksian begini. Roni, ya ini kapan ya? Tahun lalu apa ya? Tahun lalu, yang pergi itu loh. Oma itu ngomong sama Tuhan, Tuhan sebelum aku pulang, aku pengen membagikan nilai-nilai hidupku kepada anak cucuku semuanya. Gitu ya. Aku minta salah satu anakku ngitung, kalau seluruh keluarga besar, 25 atau berapa orang, pergi ke Bali, habis berapa sih? Pokoknya pesawat Oma yang bayar semua, mereka dari manapun naik pesawat. Gitu. Akomodasi nginep di hotel yang bagus, makannya makan yang enak, nanti di sana sewa mobil dengan semuanya. Ya. Mungkin 150 juta. Tuhan, 150 juta. Tuhan tuh cuma butuh 2 orang loh, dia bilang, untuk memberi 150 juta. Yang pertama, ada orang ketemu sama Oma ini di rumah makan salah satu cucunya di Semarang. Orang ini sudah bertahun-tahun, belasan tahun gak ketemu. Cuman ketemu di pintu waktu Oma udah mau keluar. Oh iya, gimana kabarnya Tante, gimana ini semua. Udah gitu aja. Beberapa hari kemudian gak tahu cari kontak lewat siapa, ngubungi. Minta nomor rekening. Loh ada apa? Wong kamu gak pernah ketemu? Enggak, pokoknya ini. Ya. Lalu transfer orang itu 50 juta. 50 juta, orang 100 juta. Ada orang yang sudah lebih dari 30 tahun nggak ketemu, tapi dulu pernah tinggal sama Oma ini waktu masih di Semarang, tinggal sama dia, makan sama dia semuanya gitu, bayar. Tiba-tiba setelah 30 tahun lebih nggak ketemu, 40 tahun, kontak, Oma, gimana kabarnya? Oh iya gini, kamu siapa? Oma ingat enggak dulu pernah gini. Pokoknya aku minta nomor rekening, gitu ya. Mau aku nih dapat berkat dan aku berdoa diingetin Oma. Oh ya, gitu aja. Ditransfer 100 juta. Terus dia bilang ini, Tuhan, kok ini 100 juta tiba-tiba dia ngasih aku, kenapa? Gitu. Roh Kudus ngomongnya gini, kamu ingat enggak? Dulu kamu pernah merawat dia tinggal di rumahmu, makan semuanya, nggak bayar apa-apa ya. Ya itu sekarang kamu menuai. Wow. 40 tahun kemudian ya menuai karena durian ya kan gitu. Kalau tomat mungkin 3 bulan ya kan gitu.
Tapi bahwa itu datangnya, nyampenya waktu dia butuhkan itu Tuhan bukan. Tuhan, apakah itu kebetulan? Tidak, gitu. Dan dia bisa pergi ke sana, saya lupa 25 orang lebih, Kusuma cerita. Mereka tanya, "Ini Oma, kalau makan iga boleh enggak?" gitu, ya kan? Iga bakar dengan ini semua di Bali, iyalah, gitu. Enggak apa-apa. Main gitu. Sini ini lagi. Kalau kita pergi ke sini boleh enggak? Boleh, pokoknya nikmati dengan ini semua karena Tuhan menyediakan, gitu. Nah, ini orang yang tinggal di lereng Gunung Merbabu di desa dengan persembahan kasih 500.000. Beberapa tahun terakhir kata Oma, sekarang 1 juta sambil ketawa-ketawa. Tapi ya apa cukup karena Oma itu memberi makan, membelikan beras, membelikan lauk, memberikan daging untuk anak-anak sekitar 25 yang tinggal di situ juga. Gitu. Ya nggak cukup lah dengan itu. Kalau kita lihat kenyataan kan. Tapi bukankah itu yang terjadi? Gitu. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan pun hidup dengan kenyataan itu. Sehingga kalau anaknya nanti bilang saya tidak mau melayani Tuhan, kan yang melayani Tuhan itu susah, sulit dengan gini. Nggak salah sih anaknya. Itu. Tapi kebenarannya Tuhan bilang begini. Petrus kan tanya kan, aku ini meninggalkan segala sesuatu untuk melayani engkau, aku dapat apa? Kamu akan dapat kembali, itu ya. Berlipat kali ganda baik di kehidupan sekarang maupun kehidupan akan datang. Gitu. Orang yang menabur, dia akan menuai. Menabur mencucurkan air mata, menuai dengan bersorak-sorai. Gitu ya. Apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Itu kebenaran-kebenaran. Gitu. Tadi ngomong apa ya sampai situ? Nah, orang hidup dengan kenyataan atau hidup dengan kebenaran, itu aja. Jiwa kita seperti Oma tadi bilang kan, jiwa kita itu gimana gitu loh. Nah, saya suka Bill Johnson ngomongnya gini, tanpa sadar kita itu sudah ahli merenungkan gitu. Tapi sayangnya yang kita renungkan adalah kenyataan-kenyataan hidup dan bukan firman. Kenapa kok kita nggak berubah? Ya Kak? Kamu kalau ada kesulitan, kamu mikir sampai nggak bisa tidur, kesulitan itu. Tapi kamu tidak mikir, memperkatakan sampai kamu tidak tidur tentang kebenaran dan janji Tuhan. Dia bilang, waktu ada benjolan belum kempes. Kamu lihat terus, kamu rasakan, kamu pikirkan, kamu jadi ketakutan, jadi khawatir, jadi itu. Itu seharian, semalaman, berhari-hari, berminggu-minggu, dan kamu tidak memilih untuk memperkatakan bahwa oleh bilur Tuhan Yesus, dia sudah sembuh, kesembuhan sudah terjadi, dia akan lenyap, dia akan hilang, ada janji Tuhan. Itu namanya merenungkan. Jadi sebenarnya kita nggak perlu diajari cara merenungkan firman Tuhan. Karena kita sudah tahu cara merenungkan penderitaan, cara merenungkan kenyataan. Ya kayak gitu, kamu pikirin terus gitu ya. Masa depan, ya kan? Nanti kerja di mana? Nanti setelah lulus mau ngapain? Nanti kalau gagal gimana? Itu kan kamu merenungkan. Pakailah sekarang firman, baca ayat, dapat satu, pikirin terus berhari-hari ayat itu, janji Tuhan itu, yang pernah kamu dapat, yang pernah kamu dinubuatin, didoain, pikirin terus. Punya catatan, pikirin terus. Saya mikirin terus sih. Nanti kalau 3.000 Tuhan, tempatnya di mana ya? Kayak gimana ya nanti ya? Gitu. Musiknya kayak gimana? Gitu. Nanti kalau begini-begini, lapangan ini apakah tempatnya jadi satu ya? Sekolah sama lapangan. Karena saya mempercayai janji Tuhan gitu. Dan kadang-kala lihat kenyataan, nah mana Tuhan gitu. Enggak apa-apa, tak pikirin lagi. Oh, orang-orang muda di bawah usia 20 tahun, 3.000. Supaya mereka akan menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan, ngalami Tuhan. Itu terus akan ada pelayanan olahraga, akan ada dapur umum, akan ada sekolah, akan ada sekolah pelayanan, akan ada sekolah misi, akan ada sekolah kesembuhan, akan ada sekolah impartasi, akan ada tempat-tempat pelatihan, akan ada asrama, akan ada tempat buat itu. Karena ada janji Tuhan, saya renungkan nanti gimana ya? Oke, mereka nanti gimana? Perginya gimana? Melayaninya gimana? Apa yang akan terjadi? Oh ini nanti lawatan itu kalau Tuhan bilang akan pergi sampai ke pulau-pulau itu, revivalnya kayak apa ya? Gitu. Gini-gini ya, timnya gimana ya? Gitu. Itu merenungkan kan? Daripada kita khawatir, nanti uangnya gimana ya? Butuhnya apa ya? Nanti kalau nggak cukup gimana? Itu kan kita gitu. Tapi kita nggak disuruh itu. Disuruh merenungkan janji Tuhan. Coba sekarang terakhir, Mazmur
Oh, saya diberkati sekali kemarin baca ini. Mazmur 77. Ini ya, saya nggak tahu di Alkitab terjemahan baru biasa judulnya apa? Oh, ini bagus nih, Mazmur 77, terjemahan baru 2 judulnya gini, renungan, apakah Allah sudah berubah? Aku hendak berseru-seru dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Ini jiwa. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Waktu malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Hatiku enggan dihibur. Apabila aku mengingat Allah, mengeranglah aku. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Kelopak mataku kau buat tidak terpejam. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman lampau, tahun-tahun zaman dahulu. Aku ingat permainan kecapiku waktu malam dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan sama sekali tidak bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janjinya berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau Ia membendung rahmatnya karena murka? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Tapi setelah itu, ini respon jiwanya harusnya. Ini kan keadaannya ya, sepertinya Tuhan tidak memberikan pertolongan. Kemana Tuhan? Semua yang ajaib di dahulu kala itu mana? Kok tidak terjadi lagi? Apakah engkau membendung rahmatmu? Ya kan? Apakah tangan kananmu itu berubah? Ayat 12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman dahulu. 13. Aku hendak menuturkan segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah mana begitu besar seperti Allah kami. Engkau Allah yang melakukan keajaiban, telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, keturunan Yakub dan keturunan Yusuf. Air melihat engkau ya Allah, air melihat engkau menjadi gemetar, samudra dalam pun gemetar. Awan-awan mencurahkan air, awan gemawan bergemuruh, bahkan anak-anak panahmu berterbangan. Deru gunturmu menggelegar, kilat menyinari bumi, bumi gemetar dan berguncang. Jalanmu melalui laut, jalan rayamu melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Kau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan pengantaran Musa dan Harun. Ayat 12-16 nanti direnungkan. Minimal ada 3. 1. Mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan di hidup kita sampai dengan hari ini. Sampai dengan saat ketika keadaan ini. Penderitaan karena yang di roh belum terobos sampai ke daging. Yang kedua, menuturkan segala pekerjaanmu, merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Jadi dia memperkatakan, menceritakan ulang dan merenungkan perbuatan. Oh Tuhan sudah gini ya. Waktu begitu aja dia bisa begini ya. Waktu yang dulu aku ngalamin ini bisa ingat kembali. Pengalaman kita pribadi, kesaksian Alkitab, firman Tuhan, orang-orang dengan Tuhan, dan kesaksian-kesaksian yang lain. Gitu. Yang ketiga, deklarasi. Ya Allah, jalanmu kudus, Allah mana begitu besar, engkau Allah yang melakukan keajaiban, engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa, dan seterusnya. Bagian kita, supaya jiwa itu berubah, sepakat dengan roh, ingat-ingat perbuatan Tuhan. Israel kan selalu begitu ya, waktu menghadapi kesulitan. Dia Mazmur-Mazmur yang cerita, Tuhan, Engkau Tuhan yang membelah laut, Engkau Tuhan yang memberi makan Israel di padang gurun, Engkau pakaian mereka tidak rusak. Dari mana? Dari batu Engkau keluarkan air, ya kan? Kasut mereka tidak rusak, gitu. Engkau membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, Engkau membelah sungai untuk mereka menyeberang, Engkau menaklukkan bangsa-bangsa, Engkau membuat mereka gemetar oleh karena namamu. Terus, waktu kapan itu diperkatakan? Waktu ngadepin musuh dan mereka ketakutan. Tuhan, gitu. Ingatin lagi, Engkau membawa aku sampai hari ini, Engkau mengubah hidupku, Engkau sudah pernah menjamah aku. Terus Tuhan, terus. Direnungkan sekarang, diperkatakan, diceritakan, direnungkan perbuatan. Oh iya ya, situ aja dia bisa ya. 5 roti 2 ikan aja tidak jadi halangan ya. Gitu ya. Ini
Air pembasuhan kaki aja bisa jadi anggur ya. Laut yang begitu aja bisa terbelah ya. Terus gitu. Bagaimana caranya kasut tidak rusak? Direnungkan terus gimana itu? Gitu loh. Yang direnungkan bukan kenyataannya, tapi kebenarannya. Gitu. Kita kan sudah, saya tidak ngajari cara merenungkan. Saya waktu baca itu, benar juga ya. Kita sudah ahli merenungkan. Cuman yang kita renungkan adalah apa yang dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga. Apa yang di tubuh, apa yang berkaitan dengan indera ini loh. Yang mempengaruhi jiwa kita. Kita renungkan itu dan bukan apa yang dari roh. Gitu. Dan yang berikutnya adalah deklarasi. Perkatakan. Perkatakan apa? Nama-nama Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan. Dengan apa? Dengan perkataan dan dengan pujian. Saya suka, siapa yang ngomong kemarin? Pak Astol ya. Yang ini kan pujian itu adalah deklarasi yang diberi lagu, diberi nada, ya kan? Perkatakan dong, itu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, itu ngomongin ke jiwa, itu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Itu ngomongin jiwa. Tidak apa-apa, maju terus. Janjinya lebih besar daripada kenyataan. Ada itu, bahkan mengingat pengalaman-pengalaman orang lain. Gitu. Itu yang saya sering bilang. Saya waktu dengar pengalaman itu, pengalaman dari seorang hamba Tuhan, dia bilang, saya hidup di desa, keluarga saya miskin. Bahkan waktu saya pergi ke desanya, ke rumahnya, salah satu sepupunya, keponakannya bilang begini, tahu nggak kenapa setiap pagi oma saya berdoa dengan membawa segelas air putih? Karena dia tidak punya uang untuk dia bisa sarapan pagi. Itu sebabnya setiap pagi dia berlutut di tempat itu, segelas air putih untuk mengisi perutnya. Dan doanya, kita semua sering dengar, Tuhan, aku janda, miskin, anakku banyak, tidak punya uang, tinggal di desa. Tapi Tuhanku kaya, Tuhanku bisa menyediakan, Tuhanku mampu. Ingat enggak? Kalau ada kata tapi itu yang di belakangnya sebenarnya enggak berarti. Kalau kita ngomong, oh iya, saya ini percaya, saya ini yakin Tuhan mau begini, tapi, nah itu berarti kita enggak percaya, ya enggak? Tapi kalau kita ngomong kenyataannya dulu, aku ini miskin, aku ini enggak mampu, aku ini terbatas, aku ini lemah. Tapi itu berarti semua yang di belakang tadi kamu katakan tidak berlaku. Tapi Tuhan mampu menguatkan aku. Tapi dia berkata bahwa yang lemah berkata aku kuat. Tapi dia berkata bahwa yang penakut berkata aku pahlawan. Tapi dia berkata yang miskin berkata aku kaya. Itu yang di belakang jadi tidak berlaku. Kalau kita ngomong sesuatu ada tapi, udah nggak usah perhatikan yang di belakang tapi itu. Karena sebenarnya tapi kan masih belum. Tapi itu berarti tidak percaya. Tapi kalau ini berarti dia deklarasi membalikkan keadaan. Dan itu terus. Karena kita sampai kita bertemu muka dengan muka kan, itu baru sepenuhnya nanti diubahkan. Sebelum itu kan belum, masih struggling. Namanya masih ada penderitaan itu karena ya kamu diberi janji, tapi itu belum bisa jadi, belum bisa nyebrang. Kalau kamu tidak bergumul, tidak merasa itu adalah pergumulan, kemungkinannya kamu tidak tahu ada janji. Atau kamu merasa bahwa hidup ini ya cukup seperti ini. Penderitaannya bukan karena kenyataan, tapi karena kebenaran belum bisa nyebrang karena terhambat di jiwa. Di situ ada jeritan, ada kegelisahan, ada pergumulan terus gitu. Dan disitulah sebenarnya breakthrough, kalau orang bilang gitu ya. Breakthrough apa sih? Ada yang diterobos kan? Itu sekatnya ini loh, yang memisahkan roh dengan tubuh. Itu yang diterobos. Ingat enggak cerita ini? Pak Adi juga sering cerita. Seorang ibu tadinya pelit sekali, lalu dia mulai bertobat, ya kan? Oh, tiba-tiba satu kali, biasanya kecenderungannya adalah kalau ada tamu ya dia berikan secukupnya. Dia lagi punya kue banyak dan dia ingin menghidangkan itu yang terbaik kepada tamunya. Lalu waktu dia pergi ke belakang mau ngambil kue, setan bilang, oh kalau bisiki kalau kamu berikan semua nanti habis loh, enggak ada buat kamu, nanti kamu kurang semua, ini semua. Sampai akhirnya dia ngomong gini, setan, kalau kamu tidak diam, aku beri semua kuenya, gitu ya, gitu. Jadi kalau saya pernah ngomong gitu, kalau kita mau memberi persembahan, mau menabur, Tuhan gerakkan untuk memberkati seorang, nanti jangan bilang, nanti kalau kamu kasih semua, buat kamu apa? Nanti tidak ada, nanti ini semua. Gitu.
setan, kalau kamu ngomong terus tak kasih semuanya ini, gitu ya. Itu caranya. Ya, ada terobosan di saat-saat itu, gitu ya. Di saat-saat ketika kita menang atas kenyataan, dia akan coba membisikkan untuk membuat kita kembali kemana? Ke kenyataan. Membalikkan arah kita gitu loh, sebenarnya itu aja. Ini saya tidak bicara kelemahan, tapi kalau kita bicara kelemahan juga sama. Terakhir, dia akan coba setiap kali kamu jatuh, setiap kali kamu mana katanya kudus, buktinya kamu jatuh lagi. Kamu akan bilang apa? Aku dicintai Tuhan dan diterima apa adanya. Atau kamu bilang, iya ya, enggak bisa nih, jatuh lagi. Dan kamu sedang membalik arah dan kemudian mempercayai dia dan mempercayai dan fokus kepada apa tadi? Galatia 5 tadi. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti. Kamu fokus ke sana gitu. Bukan bergumul dengan ini. Ngerti enggak? Nangkep enggak bedanya? Selama ini kan orang Kristen itu coba, oh dia perang di sini. Bukan, kamu ke sana aja. Ke sana itu berarti kamu mempercayai janji Tuhan. Kamu tidak fokus pada apa yang kamu kerjakan. Tapi apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat hidupmu dan hidupmu. Kamu akan memperkatakan, tidak, sudah dipaku di atas kayu salib, sudah dibayar lunas bersama dengan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi struggle kita memang di situ. Dia akan terus mempertanyakan, apa betul kamu anak Allah? Kan Tuhan Yesusnya dicobai begitu. Kalau kamu anak Allah, ubah batu jadi roti. Mana buktinya anak Allah? Kamu tidak ada kuasanya. Mana buktinya? Kalau kamu anak Allah, kamu akan terjun dari situ. Malaikat-malaikat akan dihitung. Ditantang untuk membuktikan dan tidak perlu membuktikan. Karena Tuhan sudah berkata bahwa kamu anak laki-laki kesayangannya. Kamu jalan terus. Suara-suara itu akan membuat kamu untuk berbalik haluan. Pertobatan itu kan ke sana. Ini bukan tentang keadaan, tetapi tentang iman yang mulai mempercayai apa yang Tuhan katakan. Dan Tuhan bilang, kamu sudah di situ kok. Aku sudah membayar, aku sudah melunaskan di situ. Kejarnya itu, jalannya terus ke sana. Dan itu harus diperangi. Peranginya tidak sendiri, tapi dengan memperkatakan janji Tuhan. Oh iya, ini bagaimana? Terus ini semua. Enggak. Peranginya dengan terus mengatakan bahwa aku anak laki-laki, aku anak perempuan kesayangan Tuhan, aku dikasihi, aku berharga, dia membayar hidupku, dia punya rencana atas hidupku, masa depanku di tangannya, masa depan sungguh ada, harapan tidak sia-sia. Terus apakah di sini lalu tidak ada struggle, tidak ada kesalahan, tidak ada kegagalan? Masih punya daging. Saya tidak berkata membenarkan, terus oh iya ya, masih lemah, masih bukan. Kita bergumul dengan memperkatakan kebenaran kepada daging, kepada jiwa. Di bagian itu hari ini, ya, supaya kita belajar bahwa semuanya yang di roh sudah ada. Sekarang bagian kita sepakat, jiwa kita dididik dengan firman, merenungkan firman, memperkatakan firman, mendeklarasikan firman, mengingat-ingat kembali firman, kesaksian, pengalaman, kebaikan, keajaiban dari firman, dari kesaksian orang lain, dari hidup kita sendiri yang Tuhan sudah kerjakan sampai hari ini. Sampai ada kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Dan itu terus seumur hidup.